Saat tiba di sana, Han Tae-o langsung memanggil ambulan dan dia membawa ketua Kang ke rumah sakit. Kemudian Han Tae-o memberitahukan pada In-ha tentang kondisi ayahnya. Dan di sini In-ha terlihat sangat khawatir. Seluruh keluarga Kang Jungmo terlihat sangat khawatir dan mereka semua berkumpul untuk melihat kondisi Jungmo yang saat ini tidak sadarkan diri. Di sini terlihat kalau kondisinya dalam keadaan kritis. Di sini ibunya Kang Sungju terlihat berpura-pura cemas dengan kondisi suaminya itu. Saat putra tertua mereka bilang kalau saat ayahnya pingsan itu ibu tirinya itu ada di sana, tapi wanita itu langsung bilang bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun Kang In-ju tidak mempercayai ibu tirinya itu dan dia berpikir kalau semua itu direncanakan oleh ibu tirinya. Kemudian saat mereka masih berdebat, datanglah si Han Tae-o. Di sana dia bilang bahwa dokter tidak mengizinkan mereka berada di sana dan mereka semua harus keluar karena Jungmo disuruh istirahat total. Dan disinilah setelah sekian lama Kang Hee-ju bertemu lagi dengan Han Tae-o. Di sini Hee-ju terlihat masih menahan diri dan dia pun langsung pergi dari sana. Kemudian setelah mereka mulai pergi, Han Tae-o mendapatkan pesan dari In-ha. Di sini In-ha terlihat sangat khawatir. Dia takut terjadi apa-apa dengan ayahnya sehingga dia tidak bisa memasuki keluarga itu. Dan di sini In-ha meminta bertemu dengan Tae-o dan akhirnya mereka pun mengobrol di sana. In-ha terlihat sudah tidak percaya lagi sama Han Tae-o. Dia sangat khawatir kalau dia tidak akan mendapat posisi apapun dari keluarga itu. Tapi Tae-o mencoba menjelaskan bahwa supaya mereka tetap tenang dan tidak goyah. Kalau misalkan In-ha goyah, maka rencana mereka akan tidak bisa berjalan dengan lancar dan semua rencana mereka akan sia-sia. Keesokan harinya, Kang In-ju meminta bertemu dengan Han Tae-o. Dia meminta Tae-o untuk bekerja sama dengannya, seperti dia bekerja dengan ayahnya itu. Karena menurut dia, ayahnya itu tidak akan lama lagi akan meninggal. Jadi dia mulai bersiap-siap. Tapi di sana Tae-o tidak mau untuk bekerja sama dengannya. Tapi Kang In-ju masih berusaha memujuk Tae-o. Dia akan memberikan apapun yang diminta sama Han Tae-o. Kemudian Tae-o pun meminta bayaran seluruh harta yang dia punya sama si In-ju. Barulah dia mau bekerja sama. Nah, karena permintaan Tae-o tidak bisa dipenuhi sama In-ju, akhirnya mereka pun tidak jadi bekerja sama. Dan Tae-o pun pergi dari sana. Karena rencananya tidak berhasil, Kang In-ju terlihat sangat marah dan dia melampiaskan amarahnya pada bawahannya. Dia pun langsung menelpon pria itu untuk masuk ke ruangannya. Setelah dipukuli, Kang In-ju pun meminta sama pria itu supaya dia memata-matai Han Tae-o, memata-matai setiap saat dan dimanapun Han Tae-o berada. Saat malamnya, Han Tae-o datang menemui Nawon di tempat yang biasa mereka datangi sambil menikmati pemandangan malam. Dari pembicaraan mereka terlihat bahwa Tae-o masih berharap dengan Nawon, tapi di sana mereka memiliki tujuan yang berbeda dan harus mengatasi kesulitan hidup masing-masing, sehingga Han Tae-o menyerah pada perasaannya. Setelah itu Han Tae-o datang menemui ketua Kang dan ternyata ketua Kang saat itu sudah sadar dan baik-baik saja. Dia bahkan sudah bisa berdiri, kayaknya sembuh total gitu. Di sini dia bertanya pada Tae-o apakah dia bisa mempercayai Han Tae-o dan Tae-o langsung menjawab tentu saja bisa. Di sini Tae-o mencoba meyakinkan ketua Kang dengan membahas bahwa ketua Kang memiliki kelemahan dari Han Tae-o. Dan di sini ketua Kang terlihat lega dengan kata-katanya Han Tae-o. Kemudian mereka pun merencanakan untuk menghukum si Kang Sungju dan juga orang-orang yang bekerja sama dengannya. Kemudian Tae-o bilang sama ketua Kang supaya melibatkan Kang In-ha dan mengakui Kang In-ha sebagai anaknya, karena ini merupakan rencana dari Han Tae-o.
Setelah itu, dia menjelaskan rencana itu pada Ketua Kang dan akhirnya Ketua Kang pun mulai berpikir. Di sana, Tae-o juga bilang bahwa mereka hanya memanfaatkan Kang In-ha untuk sementara. Jika sudah tidak diperlukan lagi, maka bisa langsung dibuang. Dan akhirnya Ketua Kang pun setuju dengan pendapat dari Tae-o. Saat itu, Han Tae-o melihat kalau profesornya itu sudah mulai bekerja lagi di Kangwoo Group. Di sana, Han Tae-o berkata kalau dia bisa menyingkirkan profesor itu kapanpun dia mau kalau sudah tidak berguna lagi. Keesokan harinya, Tae-o dan Nawon bertemu. Di sana, dia memberitahukan kalau In-ha tiba-tiba saja menghilang dan Nawon terlihat sangat mengkhawatirkan In-ha. Lalu Tae-o bilang bahwa dia tahu di mana keberadaan In-ha saat ini. Dan Tae-o pun langsung pergi menemui In-ha. Dan seperti dugaannya, kalau saat ini In-ha sedang berada di pantai. Di sini In-ha terlihat sangat mengkhawatirkan nasibnya. Di sana In-ha juga teringat dengan masa kecilnya, yaitu saat kematian ibunya. Ternyata ibunya In-ha itu meninggal karena bunuh diri. Dan dia menyaksikan peristiwa itu. Kemudian Tae-o mengabarkan kepada Nawon kalau dia sudah menemukan In-ha. Biar Nawon tidak terlalu khawatir dan Tae-o pun mencoba untuk berbicara dengan In-ha, tapi di sana In-ha langsung emosi dan memukul Tae-o. Di sini alasan In-ha memukul Tae-o karena dia kecewa Tae-o tidak memberitahukan rencananya pada In-ha. Tae-o tidak memberitahukan bahwa ayahnya sudah baik-baik saja. Di sini In-ha merasa bahwa dia sudah tidak bisa lagi mempercayai Tae-o lagi. Kemudian Tae-o mencoba untuk menjelaskan semuanya pada In-ha bahwa semua yang terjadi saat ini berjalan sesuai dengan rencana mereka. Jadi dia meminta pada In-ha untuk bersikap tenang dan mempercayainya. Tae-o juga bilang bahwa semua ini dia lakukan hanya untuk In-ha dan dia tidak mengharapkan apapun selain dari membantu In-ha. Dan itulah yang dikatakan oleh Tae-o. Akhirnya In-ha pun kembali tenang setelah mendengar pernyataan Tae-o dan dia pun percaya lagi sama Han Tae-o. Di lain sisi, akhirnya Hiju datang menemui calon suaminya yang dijodohkan oleh ibunya. Di sana dia menjelaskan pada pria itu bahwa dia tidak ingin menikah dengannya. Dan Hiju meminta pada pria itu supaya mencari cara untuk membatalkan pertunangan mereka. Kemudian setelah mengatakan semua itu, Hiju pun pergi dari sana. Dan pria itu langsung memberitahukan pada ibunya bahwa dia ingin menikah dengan Hiju. Setelah itu, Hiju datang menemui Han Tae-o. Di sini sebenarnya Tae-o tidak mau berbicara dengan Hiju, tapi karena dia mau mencoba merusak mobilnya Tae-o, terpaksa Han Tae-o berbicara dengannya. Di sana Tae-o memasangkan kembali sepatunya milik Hiju. Hiju juga bilang bahwa dia ingin menikah dengan Han Tae-o. Dia akan melakukan apa saja untuk bisa bersama dengan Han Tae-o. Lalu Han Tae-o pun menjawab bahwa dia juga setuju untuk menikah. Tapi bagaimana nasibnya di keluarga mereka? Pasti dia akan direndahkan. Dan Hiju bilang bahwa dia akan melindungi Han Tae-o. Dan Tae-o bilang lagi kalau mereka tidak bakal bisa bersatu bagaimanapun keadaannya. Tapi Hiju tetap dengan pendiriannya. Dan akhirnya Tae-o pun pergi dari sana. Keesokan harinya, si ibu Kang Sung-ju mengadakan rapat karena saat ini ketua Kangwoo Group sedang sakit, jadi dia akan memimpin perusahaan secara resmi. Kemudian dia juga bilang kalau putranya akan membantunya dalam menjalankan perusahaan itu, dan di sini dia merekomendasikan anaknya untuk menggantikan dia, yaitu Kang Sung-ju. Di sini wanita ini terlihat sangat bahagia dan dia merasa bahwa dia sudah berhasil. Di sisi lain, pria hacker ini sudah bersiap untuk menjalankan rencana yang dipersiapkan oleh Han Tae-o. Dia langsung membuat saham Kangwoo Security langsung anjlok dan turun harga secara drastis. Kemudian Kang Sung-ju dan ibunya
datang ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit karena mereka sudah berhasil memimpin perusahaan. Lalu Kang Sung Ju mendapat telepon. Dia dikabarkan bahwa perusahaan yang dia pimpin sedang terjadi masalah besar. Di sana terlihat kalau Kang Sung Ju sangat cemas. Dia tidak mengerti mengapa perusahaannya bisa sekacau ini. Kemudian dia pun mendapat surat panggilan dari kejaksaan. Dia akan segera diselidiki. Dengan kesal dia pun merobek kertas itu. Di sisi lain, Ketua Kang terlihat sangat bahagia karena ia berhasil memberikan pelajaran pada putranya yang kurang ajar itu. Dan di sanalah Kang In Ha bertemu dengan ayahnya. Di sini Kang In Ha bilang bahwa semua rencana itu sudah direncanakan oleh Kang In Ha dan ayahnya terlihat puas dengan kerjanya. Lalu ayahnya menanyakan apa keinginannya sebagai balasan dari tindakannya itu. Dan In Ha bilang bahwa dia ingin diakui sebagai anaknya. Pokoknya harus diakui langsung di depan publik. Dan di sini ayahnya mulai berpikir karena permintaan In Ha terlihat sangat memberatkannya. Tapi dia tidak punya pilihan lain dan akhirnya dia menyetujui permintaan dari In Ha. Tapi dengan syarat, In Ha harus mendatangani surat tentang hak ahli waris sementara. Dan walaupun hak ahli waris sementara, dengan senang hati In Ha pun langsung mendatangani surat itu. Keesokan harinya, Ketua Kang pun kembali ke rumah menemui istrinya. Saat melihat suaminya, wanita itu terlihat sangat kaget karena tiba-tiba saja suaminya menjadi sehat kembali dan kini saatnya Ketua Kang menghukum tindakan istrinya itu. Dia terlihat sangat bahagia, sedangkan istrinya terlihat sangat shock. Begitu juga dengan Kang Sung Ju. Dia terlihat sangat kaget melihat ayahnya baik-baik saja. Di sana wanita itu terlihat sangat kesal. Dia berteriak dengan histeris. Saat di rumah, Ketua Kang meminta pada pelayannya untuk menyiapkan sebuah acara makan malam bersama karena malam ini akan ada tamu penting. Dan saat acara makan malam itu, In Ha pun datang ke sana, ke rumah itu, dan dia secara resmi diterima oleh ayahnya sebagai anggota keluarga Kang Ho Group. Di sana terlihat semua orang tidak suka dengan kedatangan In Ha, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu keputusan dari Ketua Kang. Karena kesal, ibu tirinya langsung meninggalkan acara makan malam itu. Keesokan harinya, Ketua Kang datang menemui panggilan dari kejaksaan. Di sana dia masih berpura-pura sakit dan In Ha langsung membantunya. Saat itu In Ha langsung diperkenalkan ke publik karena di sana ada banyak wartawan. Karena hal itulah yang diinginkan oleh Kang In Ha. Di sanalah In Ha langsung memanggil Ketua Kang sebagai ayahnya dan itu membuat terkejut semua reporter yang ada di sana. Di sini terlihat kalau rencana Han Tae-oh dan juga In Ha mulai ada kemajuan. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan di next episode.